Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, belakangan ini saya tuh mencari di mana jejak keberadaan Ahmad Khozinuddin. Karena setelah perseteruan dia dengan Roy Suryo, Tiva Refly Harun, Khozinuddin ini perlahan-lahan menghilang. Saya pikir dia sudah berhenti ngurusin ijazah Pak Jokowi. Ternyata saya salah, teman-teman. Setelah hakim mengabulkan eksepsi Tiva kemarin, Ahmad Khozinuddin bersama tim Taka membuat sebuah konferensi pers, dan di sana Khozinuddin ngamuk, marah-marah, bahkan mengatakan Roy Suryo, Tiva, kedua orang ini benar-benar pengecut, penakut, bahkan menghindari sidang pokok perkara dan takut dalam pembuktian. Bahkan lebih jauh lagi, Khozinuddin mengatakan hal yang menohok terhadap penelitian yang katanya dilakukan oleh Roy Suryo dan juga Tiva. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Pak Suhadi, salah satu tim pengacara Merah Putih, memberikan sebuah analisis tajam terkait dengan dikabulkannya eksepsi Tiva. Dan sepertinya ini ada strategi tersembunyi dari hakim dan juga jaksa. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Saya ingin membuat sebuah analogi tentang dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Wow. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus, semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong satu dua orang tokoh, nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada dua martir, yakni Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara, yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah. Sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan, barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah, sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Enggak dong. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada 700 bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Nah, Jadi hari ini
Siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan, dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Waduh, marah Setuju? Udin lo. Marah Udin lo. Tapi saya setuju, Udin. Saya setuju kita dorong jaksa agar memperbaiki dakwaannya dan kembali memasukkan ke persidangan biar semua terang benderang. Tapi kau tadi ngatain Pak Jokowi pengecut. Jangan kau katain Pak Jokowi pengecut. Ini bukan lagi ranahnya Pak Jokowi, tapi ini ranahnya negara, ranahnya jaksa. Jadi jangan kau salahkan Pak Jokowi kalau eksepsi TIFA diterima. Jangan kau salahkan Pak Jokowi kalau dakwaan jaksa itu ada yang keliru. Jadi jangan salahkan jaksanya. Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan bahwa beliau akan hadir di persidangan. Akan hadir. Akan membawa seluruh jasanya. Jadi kau cukup marahin aja Roy Suryo sama Tifa. Cukup kata-katain aja dua orang itu ya. Cukup kata-katain aja. Pak Jokowi siap hadir di persidangan, Udin. Tunggu aja nanti. Yang penting mantan klien kau itu jangan lagi eksepsi-eksepsi, atau biarlah eksepsi, tapi jaksa ini betul-betul memperbaiki dan mematangkan dakwaannya agar nanti bisa masuk ke pembuktian di persidangan. Itu yang penting, Udin. Saya sepakat sama kau sekarang ini. Saya senang sama kau sekarang ini karena mendorong jaksa agar menuntaskan kasus ini. Betul, kita sepakat, tapi ya hanya sepakat sebatas itu ya. Yang lain enggak. Ini dakwaannya obskur, artinya kabur, tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, karena jaksa menggabungkan. Sebentar, itu kan belum selesai. Jaksa menggabungkan dua KUH pidana, KUHP lama dan KUHP baru. Nah, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya bisa dong diperbaiki? Bisa saja jaksa bisa memperbaiki, tetapi dengan Jadi satu tidak syarat dilarang adalah, juga di dalam tetapi dengan putusan satu selah syarat tidak adalah boleh harus menggunakan pasal memperbaiki. 75 ayat 4. Harus Jadi Anda jaksa jangan melakukan mengkaitkan bahwa perlawanan. harus dijuntukkan. Tidak bisa itu teknis. Oke, sekarang Teknis, Bang. Ini jaksa yang akan punya kewenangan. Iya dong. Iya, Kalau betul. jaksa tiba-tiba muncul untuk memperbaiki surat dakwaan, saya yakin dan percaya itu akan ditolak Oke. oleh Ya, hakim. kita lihat aja. Ya, Kita itu lihat akan aja. ditolak Kalau oleh hakim. gitu- Dan kalaupun itu masuk ke dalam pokok Dasarnya- perkara lagi, dalam dasarnya pemeriksaan ditolak lagi, apa? itu Iya. Enggak, Dasarnya dasarnya ditolak. ya ditolak. karena hakim sudah memberikan Anda kesempatan perlawanan, Oke. Anda harusnya uji dulu. Lah, tunggu aja Gopur, tunggu aja. Nanti kalau jaksa sudah benar-benar memperbaiki dakwaannya dan masuk lagi ke persidangan, yakin dan percaya. Tapi saya yakin teman-teman, jaksa ini menunggu hasil pra-peradilan Roy Suryo biar kedua orang ini bisa diadili, bisa masuk persidangan bersamaan. Jadi tidak dua kali ini jaksa bekerja, karena kasihan juga jaksa kalau Stiva dulu habis itu Roy lagi. Jadi dua kali. Jadi mungkin jaksa akan menunggu nih pra-peradilan Roy Suryo. Ini mereka kok lagi senang-senangnya gitu ya. Ini kan putusan sela, bukan putusan total. Apa pandangan hukum yang harus diberikan penjelasan kepada ruang publik kita terkait putusan sela ini? Silakan Pak Suhadi. Baik, terima kasih Bill. Ini tentunya menarik ya, dalam kacamata perspektif hukum ini menarik. Karena mungkin barangkali banyak sebagian orang menganggap bahwa perkara ini selesai. Perkara ini tamat. Bagi sebagian orang yang tidak memahami berkaitan apa itu putusan sela. Ya, apa itu yang namanya putusan eksepsi gitu ya. Kalau kita melihat pada ranah dari putusan tadi, ya tentunya kita beri kesempatan lah 1-2 hari ini euforianya milik mereka. Seperti juga dulu kita tahu kan pra-peradilan juga menjadi euforianya milik Roy Suryo. Ini juga kita kasih kesempatan seperti itu gitu. Nah tadi saya mengulik juga apa sih isi putusan dari putusan sela ini ya, atau putusan dari bantahan. Ini menarik karena barangkali ya baik jaksa maupun juga tim hukum yang berkaitan dengan masalah ini mau menyamakan persepsi undang-undang dulu. Itu dulu yang saya lihat di dalam kaitan ini. Karena tadi ada beberapa doktrin yang di dalam putusan itu diungkapkan. Ya, ini kan ada KUHP lama dan juga ada KUHP yang baru.
ya. Ya. Ini saya jelaskan dulu rangkaian daripada peristiwa putusan ini. Nah, Oke. kelihatannya JPU ya berdasarkan juga sprindik yang dilakukan oleh penyidik ya, Ya. itu menggunakan KUHP lama dan juga barangkali ada terselip KUHP yang baru ya. Ya. Nah, ini kan ada suatu pemahaman yang harus sama dulu. Jangan sampai nanti ini akan menjadi persoalan di ranah pokok perkara. Nah, kalau ini menjadi persoalan di ranah pokok perkara, bagi jaksa ini sangat berbahaya. Ya. Karena kenapa? Putusan bisa dinyatakan bebas atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan masalah pokok perkaranya. Nah, untuk sebelum menyampai ke sana, tadi saya katakan, ini harus ada persepsi yang sama antara hakim dan jaksa dalam menelaah dan juga menyikapi persidangan ini. Mau digunakan KUHP yang lama atau mau digunakan KUHP yang baru. Ya. Sedangkan kita tahu rumusan dalam Kitab Undang Hukum Pidana, Ya. ya, hukum yang paling menguntungkan itu yang harusnya digunakan. Kalau kita melihat cerminan seperti ini dan semangat dari putusan sela maunya hakim ya dalam perkara bantahan ini ya dalam putusannya itu harusnya diselaraskan saja gunakan KUHP yang baru. Sepertinya seperti itu. Juga doktrin-doktrin berkaitan dengan KUHP KUHP itu juga harusnya menggunakan KUHP yang baru. Jangan lagi ada KUHP lama, ada KUHP yang baru, ada KUHP lama, ada KUHP yang baru. Dan kenapa ini menjadi seperti ini? Ini wajar. Karena kan kita juga pernah membahas berkaitan dengan masalah ini. Karena ini kan masih baru situasinya. KUHP baru berlaku. Walaupun sebetulnya dari tahun 2023. Tapi keberlakuannya kan baru tahun 2025-2026. Ya, baik KUHP maupun KUHP yang baru. Nah, kalau dilihat seperti ini, ya, berarti sekarang sudah dapat dilihat oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum. Karena nanti yang awal kasus ini kan JPU, Jaksa Penuntut Umum yang mewakili daripada pelapor. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kepentingannya? Ya, ya diperbaiki, gitu. Apakah dibenarkan diperbaiki? Dibenarkan, ya. Itu sebentar ada Pak Su. Sebentar Pak Su, saya garis bawahi. Artinya putusan sela yang kemudian menerima eksepsinya Tifa ada tanggung jawab dari JPU untuk memperbaiki dakwaan. Seperti itu. Bukan berarti eksepsi menang ini berarti tamat. Sidang Tifa tidak ada lagi. Betul. Oke. Yang terjadi adalah sidang tetap akan berlanjut. Ya. JPU seperti yang saya jelaskan tadi itu memperbaiki surat dakwaannya. Ya. Nah, doktrin-doktrin KUHP yang lama maupun KUHP yang lama itu tidak diberlakukan lagi pada domain perkara ini. Jadi pure semuanya menggunakan KUHP yang baru. Barangkali itu yang nanti akan terjadi gitu ya. Nah, apapun bentuknya ya, perbaikan-perbaikan atau katakanlah perubahan-perubahan dari pasal-pasal. Tadi juga kita dengarkan tentang tempus delicti, tempat waktu kejadian. Itu juga harus jelas. Ini juga nanti harus dijelas. Pasal ini ya kan kejadiannya ini itu waktunya itu kapan? Itu dijelaskan secara jelas. Di Jakarta Selatan kah, di Jakarta Pusat kah, waktu kejadian itu atau di mana? Itu mesti dijelaskan gitu ya. Termasuk juga tadi saya melihat juga berkaitan dengan masalah ketidakjelasan dari perkara itu ya. Karena mungkin JPU dalam kaitan ini itu mencampur adukan tadi unsur daripada KUHP yang lama maupun KUHP yang baru ini menjadi wilayah yang tidak jelas. Karena tadi kan memberikan kesempatan harusnya kepada terdakwa ya untuk nanti besok bisa membela diri. Makanya dalam kaitan ini dakwaan jaksa itu harus jelas, terang dan cermat gitu ya. Dan sekali lagi karena dakwaan dianggap tidak jelas, tidak cermat, maka dikabulkan eksepsinya ya, dakwaan dinyatakan batal. Nah, kemudian korelasi kata batal. Apakah bisa diperbaiki lagi? Atau tadi kita katakan, apakah perkara ini menjadi selesai? Tidak, ya. Karena Mahkamah Konstitusi, ya, nomor 28 PUU
2002 itu menyatakan surat dakwaan yang dinyatakan batal oleh pengadilan itu dapat diperbaiki lagi. Artinya nanti ya beberapa hari kemudian ke depan dakwaan jaksa diperbaiki, maka akan dibuka lagi persidangan gitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini tidak menjadikan tamat, ini tidak menjadikan selesai, tapi ada waktu yang harus diperbaiki. Oke, itu dulu. Nanti ada pendapat yang menurut saya menarik yang saya akan sampaikan di sini. Oke. Nah, yang menarik begini Pak Su, ini dikait-kaitkan, jadi kelompok-kelompok teman-teman, karena kita kan bukan cuma sekedar ansih bicara hukum, tapi berhembus waktu mungkin Pak Su pernah mendengar lawyernya Roy Suryo yang kemudian sudah dipecat, yaitu Ahmad Khozinuddin. Saya sedang mempertimbangkan untuk menjadikan dia juga menjadi tim kuasa hukum kita, Pak Su. Jadi, boleh aja. Nggak ada yang kita juga harus mengistilahkan nggak ada musuh yang abadi lah. Semua teman yang abadi. Artinya kita bisa mempertimbangkan untuk mengajak Ahmad Khozinuddin di tim hukum Merah Putih dalam rangka melawan Roy Suryo dalam kasus yang lain bersama kita tentunya. Nah, ada yang menarik. Ahmad Khozinuddin mengatakan seperti ini, bahwa kenapa eksepsi itu nanti akan dipertimbangkan untuk menang, maka itulah cara Pak Jokowi untuk membuat persidangan ini akhirnya terhenti dan akhirnya persidangan tidak dilanjutkan. Begitu juga dengan pra-peradilan yang dilakukan oleh Roy Suryo, akhirnya tidak ada persidangan, Pak Jokowi pun tidak datang di persidangan. Artinya, benarkah eksepsi yang menang untuk Tifa ini akhirnya membuat Pak Jokowi tidak lagi akan datang ke persidangan karena sudah dianggap berakhir dan kelompok Tifa sudah dianggap menang gitu? Ya, baik. Nah, ini menarik nih ya. Ini dugaan saya ini jaksanya cerdas nih. Cerdas sekali ya. Karena kenapa? Kan kita tahu ini perkara terseplit di tingkat pengadilan. Ya, dipisahkan di tingkat pengadilan. Satu berkaitan langsung kepada pokok perkara, satu berkaitan dengan prapit. Betul. Nah, sedangkan dulu ini adalah satu paket. Nah, kalau dipisah-pisahkan seperti ini, dulu kita juga mengatakan jangan-jangan Roy ini akan ngintipin perkaranya Tifa. Apa kemudian yang berkembang nanti dia akan counter di sana, gitu kan? Makanya dengan adanya putusan selah ini, ya. Ini langkah-langkah yang sangat cerdas gitu kan. Dan hakim itu sangat akomodatif melihatin persoalan ini. Karena kenapa? Dengan dikabulkannya ya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan itulah tadi kemarahan yang sangat, mungkin meluap-luap ya, dari Ahmad Khozinuddin terhadap diterimanya atau dikabulkannya eksepsi dari Tifa oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, saya pikir tadi itu yang kecewa, yang marah hanya pendukung Pak Jokowi. Ternyata pembenci Pak Jokowi juga marah dan kecewa terkait dengan putusan hakim. Dan sekarang kalau saya melihat Ahmad Khozinuddin, saya tuh sangat senang teman-teman. Saya tuh sangat bahagia karena Ahmad Khozinuddin menghajar habis-habisan Roy Suryo dan juga Tifa. Karena dianggap pengecut, penakut, tidak berani, dan mengecewakan rakyat. Karena ya perjuangan mereka ini dari awal kan selalu berapi-api. Bahkan di awal dia menantang Pak Jokowi melapor, di awal dia menantang, sampai sekarang dia menantang Pak Jokowi hadir di pengadilan, tapi dia takut masuk ke pokok perkara, malah mengambil jalan berliku-liku sampai Roy Suryo pra-peradilan beberapa kali. Dan begini teman-teman, saya itu bukan orang yang kecewa dan marah dengan dikabulkannya eksepsi Tifa. Saya malah senang eksepsinya diterima. Karena kenapa? Kalau eksepsi Tifa ditolak, maka kan akan masuk ke ranah pembuktian, ranah perkara pokok. Nah, kalau sudah masuk ke perkara pokok, takutnya Roy Suryo ngintip barang bukti, ngintip materi pokoknya. Jadi nanti dia bisa menyiapkan hal-hal untuk bebas dari hukuman. Itu yang saya tidak senang. Makanya ya, saya berharap jaksa ini mengambil timing yang pas, menunggu pra-peradilan Roy Suryo agar nantinya ya Roy dan Tifa bisa sama-sama disidangkan teman-teman. Tidak berbeda waktunya. Biar ini juga efisien gitu. Efisien dalam memanggil saksi, memanggil ahli, memanggil Pak Jokowi. Karena kalau dipisah persidangannya, nanti Pak Jokowi 2 kali hadir di persidangan. Kalau digabung sidangnya ya Pak Jokowi kan cuma datang sekali, sisanya bisa Zoom, bisa apa.
Ya, yang penting Pak Jokowi datang memperlihatkan semua ijazahnya kepada mereka. Ya, tapi jangan bilang nanti mau diliti-liti karena kalian tidak punya kompetensi untuk menentukan ataupun mengatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Kalian nggak punya kompetensi. Dan pakar hukum waktu tampil di TV One, kalau nggak salah dia ahli dari Polri juga waktu sidang pra-peradilan Roy Suryo. Pakar hukum ini juga mengatakan bahwa di mana korelasinya ilmu neuroscience, ilmu TIFA itu bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ini kan masih menjadi pertanyaan juga. Tapi kembali lagi di Ahmad Khosynuddin. Ya, kita sama-sama mendorong. Kita dukung juga Khosynuddin untuk mendorong jaksa memperbaiki dakwaannya, kemudian memasukkannya kembali ke meja persidangan agar semuanya clear, agar semuanya terang benderang, agar semuanya ketahuan siapa yang selama ini abal-abal penelitiannya, siapa yang selama ini yang hanya membodoh-bodohi rakyat, dan siapa yang selama ini memang hanya ingin menjatuhkan harkat martabat dari Pak Jokowi. Itu yang pengen kita lihat. Dan tadi mengenai analisis dari Pak Suhadi itu sangat luar biasa teman-teman ya, sangat gamblang, sangat mudah dimengerti, dan saya harap dan saya pikir setelah kalian mendengarkan penjelasan Pak Suhadi tidak lagi marah, tidak lagi kecewa, tapi ya kita optimis karena ini bukan akhir dari segalanya. Dikabulkannya eksepsi TIFA itu tidak menghentikan perkara ini teman-teman. Jaksa masih diberikan waktu oleh hakim untuk memperbaiki dakwaannya. Dan ya kalau saya dengarkan tadi, saya cuma fokus dengan satu kalimat, Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini mungkin jaksa juga harus berpikir bahwa nanti bukan harus berpikir, saya tidak ada kapasitas untuk mengajari jaksa. Cuman mungkin saja ya ini sebagai orang yang awam dengan teori hukum, mungkin jaksa harus mempertimbangkan agar Roy Suryo dan TIFA disidangkan bersamaan, agar dakwaan itu pas Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini menarik nih. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.